Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada bab 10 tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Ada 3 hal penting dalam masuknya Islam ke Andalusia. Yang pertama, Islam masuk ke Andalusia itu dibawa oleh Musa bin Nusair yang ingin memperluas Islam pada sampai ke benua Eropa. Kemudian Musa bin Nusair dibantu oleh Tariq bin Ziyad. Yang selanjutnya, poin penting yang selanjutnya adalah yang menginginkan Islam masuk ke negeri Andalusia itu adalah penduduk Andalusia itu sendiri. Itu merupakan 3 hal penting yang menjadi alasan Islam masuk ke Andalusia. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu terbentuknya Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu Abdurrahman pergi ke Andalusia pada saat itu sedang bergejolak. Yang di sana ia terlibat dengan pertempuran dan berhasil memenangkannya. Yang kedua, Abdurrahman masuk ke Cordoba pada tahun 756 Masehi serta mendapat julukan Abdurrahman Ad-Dakhil yang artinya adalah Abdurrahman sang pendobrak masuk ke Andalusia. Masuknya Abdurrahman ke Cordoba adalah awal mula periode keamiran Bani Umayyah. Ada beberapa periode dalam pemerintahan Islam di Andalusia. Periode pertama ini terjadi pada tahun 711 sampai dengan 755 Masehi. Pada periode ini Andalusia masih di bawah kekuasaan Daulah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Kemudian selanjutnya di periode kedua pada tahun 755 sampai dengan 912 Masehi, pada periode ini pemerintah Islam dikendalikan oleh khalifah dari Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Selanjutnya pada periode ketiga pada tahun 912 sampai dengan 1013 Masehi, periode ini dimulai saat Abdurrahman An-Nasir mengumumkan dirinya sebagai khalifah setelah kematian Khalifah Al-Muqtadir yang berkuasa di Baghdad. Kemudian kita memasuki periode keempat pada tahun 1013 sampai dengan 1086 Masehi. Pada periode ini Andalusia telah terbagi-bagi menjadi 30 negara kecil yang diperintahkan oleh raja-raja golongan Muluk At-Tawif. Kemudian yang periode kelima pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Periode ini Andalusia masih terpecah menjadi beberapa negara namun mulai muncul kekuatan yang dominan, yaitu dinasti Murabithun dan dinasti Muwahhidun. Periode ke-6 yaitu pada tahun 1248 sampai dengan 1492 Masehi. Pada periode ini peradaban Islam kembali maju meski wilayahnya kecil. Di bawah dinasti Ahmar yang beribu kota di Granada, dinasti ini adalah kekuasaan terakhir Islam di Andalusia. Keamiran di Cordoba. Abdurrahman I pada tahun 756 sampai dengan 788 Masehi membangun kota menjadi lebih indah dan cantik.
memudahkan masyarakat dalam mengakses air bersih dengan pengadaan pipa air. Kemudian pemerintah membangun dinding yang mengitari kota Cordoba dan istana khalifah. Memberikan perhatian pada wilayah di luar Cordoba. Membuat taman yang dinamai dengan Taman Al-Rusafah. Membangun Cordoba sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan yang paling megah dan menarik. Selanjutnya mendorong pembangunan Masjid Agung Cordoba yang besar dan indah, yang kini menjadi Masjid Katedral Cordoba. Selanjutnya yaitu Hisham I pada tahun 788 sampai dengan 796 Masehi. Anak pertama dari Abdurrahman I yang menjadi amir kedua menggantikan ayahnya. Ia menjabat selama 8 tahun lamanya. Yang selanjutnya yaitu putra kedua dari Hisham, yaitu Al-Hakam I pada tahun 796 sampai dengan 822 Masehi. Kakaknya meninggal dunia ketika masih muda. Oleh sebab itu ia menggantikan ayahnya. Walaupun sempat dihalang-halangi oleh pamannya sendiri, ia berhasil menjabat selama 26 tahun. Selanjutnya ada Abdurrahman II pada tahun 822 sampai dengan 888 Masehi. Nama lengkapnya yaitu Abu Al-Muharraf Abdurrahman bin Hakam. Putra dari Al-Hakam melanjutkan keamiran setelah ayahnya wafat. Pemimpin selanjutnya yaitu Abdullah bin Muhammad pada tahun 888 sampai dengan 912 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad Al-Umawi atau Ibnu Muhammad. Amir Cordoba dari Bani Umayyah yang berkuasa di Andalusia semenanjung Iberia. Wafat pada tanggal 15 Oktober 912. Kita lanjut ke Abdurrahman III pada tahun 912 sampai dengan 929 Masehi. Ia merupakan pemimpin terakhir keamiran di Cordoba yang menguasai terbesar dan paling sukses di Cordoba. Ia berhasil mengubah sistem pemerintahan dari keamiran menjadi kekhalifahan. Kekhalifahan di Cordoba. Abdurrahman III pada tahun 926 sampai dengan 961 Masehi, setelah menjabat sebagai Amir Cordoba selama 17 tahun, ia memproklamirkan diri sebagai Khalifah Islam yang sah. Cucu dari Abdullah bin Muhammad. Salah satu kebijakan yang terpenting yaitu menjalin hubungan dengan Kekaisaran Romawi. Selanjutnya adalah Al-Hakam II pada tahun 961 sampai 976 Masehi. Ia menjabat sebagai khalifah setelah ayahnya yaitu Abdurrahman III yang wafat, kemudian menjalin perdamaian dengan kerajaan Kristen di Iberia Utara sehingga situasi menjadi stabil, membangun sistem pengairan dan irigasi sebagai cara memajukan pertanian di wilayahnya. Kemudian memperluas jalan-jalan dan pembangunan pasar sebagai langkah memajukan sektor perekonomian. Selanjutnya adalah Hisham II pada tahun 976 sampai dengan 1008 Masehi. Melanjutkan pemerintahan ayahnya wafat. Saat itu usianya masih 11 tahun. Menjadi kewenangan kekhalifahan dipegang oleh ibunya yang bernama Sultana dan Muhammad bin Abi Amir. Akhirnya ia hanya menjadi khalifah boneka karena akhirnya seluruh kewenangan pemerintahan dipegang oleh Muhammad bin Abi Amir. Muhammad II pada tahun 1008 sampai 1009 Masehi. Sepeninggalan Al-Muzaffar
Andalusia dilanda berbagai kerusuhan dan pemberontakan. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Muhammad bin Hisham dan berhasil menggantikan kedudukan Khalifah Cordoba dengan gelar Muhammad Al-Mahdi yang lebih dikenal dengan Muhammad II. Selanjutnya yaitu Sulaiman. Pada masa Sulaiman, kondisi kekhalifahan di Cordoba mulai mengalami kemunduran. Hisham II merebut jabatan khalifah untuk kedua kalinya. Ini berlangsung pada tahun 1009 sampai dengan 1010 Masehi. Hisham II yaitu tahun 1010 Masehi sampai 1012 Masehi berhasil merebut kembali jabatan khalifah yang kedua kalinya, namun kondisi Cordoba sebagai pusat kekhalifahan di Spanyol dilanda kehancuran politik. Selanjutnya itu Sulaiman II. Sulaiman II menjabat sebagai khalifah sebanyak 2 kali. Khalifah Cordoba yang kelima dan ketujuh di Andalusia. Selanjutnya ada Abdurrahman IV, yaitu pada tahun 1021 sampai dengan 1022 Masehi. Nama aslinya adalah Abdurrahman Al-Muhtahbilah. Kemudian Khalifah Cordoba ke-8 yaitu Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Selanjutnya ada Abdurrahman V pada tahun 1023 sampai dengan 1024 Masehi. Pengganti Abdurrahman IV menjabat sebagai khalifah selama 1 tahun. Meninggal dunia karena dibunuh oleh sepupunya sendiri pada bulan Januari 1024 Masehi. Muhammad III pada tahun 1024 sampai dengan 1025 Masehi. Nama aslinya adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Ubaidillah. Menjadi khalifah pengganti Abdurrahman V, yaitu masa kepemimpinannya sangat singkat, hanya 1 tahun. Wafat pada usia 50 tahun. Penyebab kematiannya adalah diracuni. Selanjutnya yaitu Hisham III pada tahun 1026 sampai dengan 1031 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Bilal Hashim bin Muhammad. Khalifah Bani Umayyah terakhir di Andalusia. Ia merupakan orang terakhir yang memegang khalifah di Cordoba. Faktor-faktor yang mendorong kemajuan Daulah Bani Umayyah di Andalusia ialah yang pertama yaitu bidang filsafat. Ada beberapa hal penting di bidang filsafat yang terjadi di Andalusia. Yang pertama yaitu Abu Bakar Muhammad bin Asy-Syaikh atau dikenal dengan Ibnu Bajah. Tulisannya yang dikenal yaitu Tadbir Al-Mutawahhidin. Kemudian Abu Bakar bin Tufail, karya yang terkenalnya yaitu Hayy bin Yaqzan. Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyad Al-Qurtubi Al-Andalusi atau yang lebih populer dengan sebutan Ibnu Rushd. Tulisannya dalam bidang filsafat yaitu Tahafut At-Tahafut. Dalam bidang sains ada Abbas bin Firnas, tokoh ilmuwan muslim yang pertama kali menjadi batu sebagai bahan dasar pembuatan kaca. Ia seorang pakar ilmu kimia dan astronomi. Ia juga berhasil terbang dengan alat buatannya. Kemudian Ibrahim bin Yahya, tokoh ilmuwan muslim yang berhasil mempelajari terjadinya gerhana matahari. Temuannya yang lain yaitu menemukan teropong. Ia seorang pakar astronomi. Di bidang kedokteran ada Ahmad bin Ibas, seorang ahli farmasi. Ia berasal dari Cordoba. Kemudian Al-Hasan bin Ja'far dan Al-Hafiz, 2 orang yang ahli dalam bidang kedokteran. Di bidang sejarah ada Ibnu Jubair, ilmuwan muslim yang menguasai sejarah dan geografi. Yang selanjutnya ada Ibnu Batutah yang dikenal sebagai tokoh muslim yang berhasil melakukan perjalanan dari negeri yang jauh. Kemudian selanjutnya ada Ibnu Khatib, seorang ahli sejarah muslim yang telah menyusun riwayat Granada. Yang terakhir yaitu ada Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan muslim yang dikenal luas karena karya
termasyurnya yaitu berjudul Muqaddimah. Di bidang bahasa dan sastra, ada 3 orang yang sangat berpengaruh pada masanya, yaitu Ibnu Abdur Arabih, karyanya yaitu Al-Iqad dan Al-Farid. Ibnu Basham, karyanya yaitu Az-Zahirah, Filma Hasin Al-Jazirah. Al-Fat bin Hakan, yaitu karyanya Al-Kalaid. Di bidang fikih ada Ziyad bin Abdurrahman, Munzir bin Said Al-Baluti, Abu Bakar bin Al-Kutiyah, dan Ibnu Hazim. Yang terakhir yaitu Ibnu Ras, juga terkenal dalam karyanya yaitu Bidayah Al-Mujtahid. Di bidang seni dan musik juga terdapat beberapa model seni yang dikembangkan di Andalusia seperti syair yang digabung dengan musik. Salah satu tokoh yang terkenal dalam bidang ini adalah Ziryak pada tahun 786 sampai 875 Masehi dengan nama asli Hasan bin Nafi. Bidang pembangunan arsitektur ada beberapa bangunan-bangunan yang terkenal di Cordoba. Yang pertama yaitu Masjid Cordoba, Menara Giralda, Tembok Toledo, Istana Ja'fariyah bin Zaragoza, Istana Al-Makmun, Masjid Sevilla, Menara Emas Torre del Oro di Sevilla. Faktor-faktor penyebab kemunduran Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Yang pertama adalah adanya pertentangan antara Islam dan Kristen. Ketiadaan ideologi dapat mempersatukan bangsa dan bangsa Arab dan non-Arab. Kemudian yang selanjutnya kondisi ekonomi yang sulit, sistem pergantian kekuasaan yang tidak jelas. Ketidakjelasan ini menyebabkan terjadinya perebutan kekuasaan di kalangan keturunan khalifah. Penerapan akhlak mulia dalam mempelajari sejarah Bani Umayyah di Andalusia. Yang pertama yaitu senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat pemberi ilmu. Yang selanjutnya yaitu semangat dalam memerangi kemungkaran dan kezaliman. Merasa bangga atas prestasi yang pernah diraih kaum muslim di masa lalu. Lebih bersemangat lagi untuk mencari ilmu dan mengembangkan teknologi. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat menjadi pembelajaran kita pada bab ini. Akhir kata, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.